Assalamualaikum, welcome to Equi Family. Nah, seperti yang udah kalian tahu dari beberapa video sebelumnya, kalau aku sedang melanjutkan S2 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dan di video kali ini aku ingin bercerita nih, berbagi cerita ke teman-teman kelanjutan S2 aku saat ini gimana sih. Nah, pada bulan Agustus 2022 kemarin, aku harus berangkat ke Jakarta nih teman-teman. Kenapa? Karena pada saat itu dosen pembimbing tesisku mewajibkan mahasiswa bimbingannya untuk bimbingan secara offline nih. Jadi mau nggak mau aku harus bimbingan offline di Jakarta di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Nah, sekitar akhir Agustus 2022 itu akhirnya aku berangkat ke Jakarta. Karena di sana aku nggak ada keluarga, jadi aku mau nggak mau harus ngekos ya teman-teman di sana. Dan selama proses pengerjaan tesisnya pun nggak mudah ya teman-teman, karena yang pertama dosen pembimbingku emang bener-bener sibuk banget, sering banget ada kayak pertemuan-pertemuan penting lainnya dan kegiatan-kegiatan penting lainnya yang harus dihadiri oleh dosen pembimbing tesisku. Dan yang kedua adalah memang dari segi judul pun aku sempat beberapa kali revisi judul tesis. Kemudian untuk menyusun rumusan-rumusan tesisnya pun sempat beberapa kali harus revisi. Jadi emang prosesnya memang juga nggak mudah ya teman-teman. Dan itu mengharuskan ketemu dosen pembimbingnya itu yang harusnya sebulan sekitar 3 kali pertemuan, karena dikarenakan harus revisi segala macam dan kegiatan dosennya yang super sibuk, jadi pertemuan bimbingan tesisnya pun sebulan bisa sampai sekali aja, sedangkan seharusnya bisa sebulan sekitar 3 kali pertemuan. Dan selain itu salah satu kendalanya adalah juga di proses penyusunan jurnal. Jadi teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini, selain kita harus menyusun tesis, kita juga harus menyusun jurnal, yang mana jurnal ini menjadi salah satu syarat kita untuk bisa mengikuti sidang tesis. Nah, untuk jurnal sendiri ini pun pembimbingnya juga berbeda teman-teman dari pembimbing pembimbing tesisnya ini, yang mana pada saat itu kebetulan pembimbing jurnalku adalah dekan FHUI pada saat itu, sehingga prosesnya pun tidak kalah sulitnya dari menyusun tesis, yang mana karena kan pada saat itu adalah Pak Dekan, jadi mau nggak mau pertemuan pembimbingan jurnal pun ini bisa sekitar 2 bulan sekali gitu, karena saking sibuknya beliau kan. Dan kemudian jurnal ini tentunya juga sudah harus siap diterbitkan di salah satu jurnal bertaraf nasional gitu teman-teman. Jadi pada saat kita harus mendaftar tesis, kita harus sudah mempunyai yang namanya letter of acceptance, yang mana di dalam LOE-nya itu menyatakan bahwa jurnal ini sudah selesai dan siap terbit di bulan tertentu gitu, seperti itu. Oh ya, seperti yang kalian tahu, FHUI ini untuk S2-nya kampusnya ini ada 2 ya. Yang pertama di Salemba, yang Salemba di Jakarta Pusat, yang kedua ada di Depok. Nah, dan untuk sebenarnya untuk proses pembelajarannya sendiri pun di 2 kampus ini teman-teman. Jadi terkadang di Salemba, terkadang di Depok. Tapi ternyata untuk proses penyusunan tesis dan jurnalnya ini harus dilaksanakan di Depok, yang mana di kampus utamanya ini teman-teman. Jadi kayak mau nggak mau, karena aku waktu itu kosnya di daerah Jakarta Pusat, mau nggak mau aku harus sering bolak-balik Jakarta, Salemba, Depok nih teman-teman, yang mana itu lumayan makan waktu ya, karena kan Salemba di Jakarta Pusat, sedangkan Depok ini di daerah Jawa Barat. Nah, karena selama di Jakarta kemarin kebanyakan mostly apa yang aku kerjakan adalah hanya bimbingan tesis dan bimbingan jurnal, karena memang aku udah nggak ada mata kuliah lain yang harus diselesaikan. Jadi selama aku mengerjakan tesis dan jurnal, aku juga mencoba untuk melamar pekerjaan yang ada di sekitaran Jakarta. Ya macam-macam lah, ada yang kayak waktu itu aku sempat daftar
di beberapa law firm di Jakarta, sempat juga daftar di salah satu airlines juga yang ada di yang beroperasi di Indonesia. Terus yang aku juga sempat daftar ke salah satu kementerian yang ada di Jakarta. Nah, di sekitar bulan Desember tahun 2022 kemarin itu merupakan bulan-bulan yang lumayan hektik karena pada saat itu di akhir bulan Desember 2022 itu aku harus sudah menyelesaikan segala macam proses pendaftaran sidang tesis seperti kayak menyelesaikan jurnal dan sudah menyelesaikan Turnitin atau cek plagiarisme. Tapi pada saat itu kebetulan salah satu kementerian yang ada di Jakarta membuka lowongan pekerjaan nih teman-teman gitu. Jadi sembari mengurus segala macam kehektikan tesis, aku juga mendaftar di kementerian tersebut. Yang mana pada saat itu proses rekrutmennya sendiri adalah tes tulis dan tes wawancara. Dan alhamdulillahnya di akhir bulan Desember 2022 sekitar tanggal 30 atau 31, alhamdulillah aku dinyatakan lulus nih teman-teman. Aku dinyatakan diterima di kementerian tersebut. Lalu di bulan Januari, awal Januari 2023-nya aku udah menyelesaikan semua proses administrasi keperluan pendaftaran sidang tesis, dan kemudian di pertengahan bulan Januari 2023 aku mengikuti sidang tesis yang mana ternyata pada saat itu aku harus melaksanakan sidang tesis secara online karena aku kebetulan dapat dosen penguji tesis yang memang pada saat itu berhalangan untuk menghadiri atau melakukan sidang tesis secara offline. Nah, meskipun dilakukan secara online, aku tetap melakukannya di Jakarta ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya aku dinyatakan lulus di sidang tesis tersebut. Dan setelah dinyatakan lulus tersebut, hal yang harus aku lakukan adalah sedikit merevisi beberapa bagian tesis yang memang diperlukan sesuai dengan saran dari dosen-dosen pengujiku. Kemudian di bulan Maret 2023 akhirnya aku wisuda, yeay! Tapi alhamdulillahnya pada tanggal 1 Maret 2023 aku udah mulai kerja nih teman-teman di kementerian yang ada di Jakarta, yang mana yang waktu itu aku daftar di akhir Desember 2022 kemarin. Nah, dari pengalamanku kali ini aku bisa mengambil pelajaran bahwa di dunia ini tuh nggak ada yang nggak mungkin selama kita mau berusaha dan kita selalu berdoa. Jadi buat teman-teman di luar sana yang saat ini sedang mengejar impiannya atau mengejar keinginannya, jangan mudah menyerah dan jangan mudah putus asa ya. Oke deh, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dah!